Jika ketegangan Iran dan Amerika Serikat diibaratkan sebagai permainan catur, Washington bisa dibilang sudah lebih dulu menggerakkan ratunya. Langkah ini jelas alasannya, karena kapal induk Amerika Serikat ini telah berada di kawasan Timur Tengah dalam posisi siaga dan siap digunakan untuk menyerang. Melihat manuver tersebut, Iran tentu tidak tinggal diam. Teheran ikut menggerakkan ratunya sendiri sebagai respon terhadap intervensi Amerika. Iran bahkan mengerahkan kapal induk drone ke garis pantainya sebagai pesan terbuka bahwa mereka siap menghadapi skenario terburuk jika Amerika Serikat memilih memulai konflik. Kini ketika kedua pihak sama-sama bersiap dan bidak utama telah berada di papan, muncul satu pertanyaan besar. Jika pertarungan benar-benar terjadi, siapa yang kira-kira akan keluar sebagai pemenang? Kalau Iran mau bicara strategi, mereka harus mengunci satu hal lebih dulu. Seberapa besar daya pukul USS Abraham Lincoln? Ini jelas bukan kapal perang biasa. Ini pangkalan udara yang mengapung, salah satu kapal induk terbesar dan paling kuat di planet ini. Tenaganya nuklir, artinya dia bisa berlayar berbulan-bulan tanpa pengisian bahan bakar. Jangkauannya nyaris tak terbatas. Di dalamnya ada sekitar 5.000 personil, sekelas kota kecil. Mesin perang raksasa yang hidup 24 jam. Di atas geladak, USS Abraham Lincoln dapat membawa sampai 90 pesawat tempur dan helikopter, termasuk F-35C Lightning II, jet siluman generasi kelima yang sudah terbukti mampu melumpuhkan pertahanan udara lawan. Dan itu masih ditambah FA-18 Super Hornet, pesawat perang yang tangguh, efisien, sekaligus mematikan. Lalu pertahanannya? Kapal ini tidak bergerak sendirian. Ada Sea Sparrow, Rolling Aircraft Missile, dan palang CIWS. 3 lapis proteksi dibuat untuk mendeteksi, mencegat, lalu menghancurkan ancaman bahkan sebelum musuh sempat mendekat. Rekam jejaknya juga nyata. Kapal ini sudah teruji tempur dari era 90-an sampai perang besar di Timur Tengah. Kalau harus dirangkum satu kata, superior. Namun ada poin yang sering dilupakan. Iran bukan Venezuela. Iran adalah kekuatan regional, punya industri militernya sendiri, serta teknologi rudal yang tak bisa dipandang remeh. Jadi pertanyaan sekarang, bagaimana Iran menghadapi itu? Strategi apa yang mereka pilih? Mari kita ulas. Sejak awal Iran paham, adu kekuatan terbuka melawan Amerika Serikat sama saja bunuh diri. Karena itu, Iran tidak bermain dengan cara Amerika. Iran bertarung dengan cara Iran. Alih-alih langsung menembak, Iran membuka babak awal dengan ancaman terbuka. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menegaskan jika Amerika Serikat menyerang Iran, maka bukan hanya USS Abraham Lincoln yang jadi sasaran. Seluruh aset militer AS, pangkalan, kapal, hingga pusat komando di kawasan manapun akan dianggap target sah. Lalu pertanyaannya, ini cuma gertakan? Jawabannya tidak. Hingga akhir Januari, Iran benar-benar mengencangkan pertahanan di Teluk Persia. Unit Garda Revolusi dan sistem pertahanan pantai yang canggih digelar sepanjang pesisir selatan Iran. Fokusnya satu, Selat Hormuz. Di titik ini, Iran merasa bertarung di rumah sendiri. Angkatan Laut Iran bukan pajangan. Mereka memiliki kapal perusak modern seperti Zulfikar, Shahan, dan Zagros yang disiapkan untuk meluncurkan rudal presisi sekaligus menjalankan misi intelijen. Armada itu ditopang fregat kelas Alpine, Damoj, korvet cepat, sampai kapal serbu amfibi untuk operasi kilat. Namun ancaman paling berbahaya justru datang dari bawah permukaan. Iran diperkirakan memiliki 19 hingga 27 kapal selam. 3 di antaranya adalah diesel elektrik kelas Tareq yang sudah teruji untuk peletakan ranjau dan peluncuran rudal jelajah. Ditambah kapal selam kelas Fateh dan armada Gadir, kecil, lincah, dan mematikan di perairan dangkal. Kapal-kapal selam yang memang dirancang untuk Selat Hormuz. Laporan terbaru bahkan menyebut sebagian armada ini sedang bergerak ke Teluk Persia. Di medan seperti ini, Iran punya keunggulan mutlak. Dan itu belum selesai. Iran kini juga mengoperasikan Iris Shahed Baheri, kapal induk drone yang mampu membawa hingga 60 drone, mulai dari Mohajer 6, Ababil 3, sampai modal yang jauh lebih canggih. Tapi sumber bahaya yang paling serius sebenarnya bukan dari laut. Titik paling mematikan justru datang dari daratan. Di sepanjang garis pantai Teluk Persia, Iran sudah menyiagakan rudal anti kapal. Ada Abu Mahdi, rudal jelajah anti kapal dengan jangkauan 1.000 km, cukup untuk menjangkau USS Abraham Lincoln dari posisinya sekarang. Lalu ada Fatah, Damo Khadam 360 yang menjadi tulang punggung program rudal balistik Iran.
Sebagian disimpan di terowongan bawah tanah, tinggal menunggu perintah untuk diluncurkan kapan saja. Dan ada satu lagi yang paling membuat Washington gelisah, drone Iran. Banyak analis pertahanan menyebutnya sebagai mimpi buruk bagi kapal-kapal mahal Amerika karena formulanya sederhana, murah, massal, dan mematikan. Nama-namanya pun sudah dikenal, Shahed 136, Shahed 129, Shahed 191, Hadid 110, Ars 2, Karat. Drone bunuh diri yang bisa ditambahkan ratusan unit dalam satu gelombang. Jika skenario serangan jenuh ini terjadi, hampir pasti sebagian akan lolos. Karena sistem pertahanan modern pada dasarnya tidak dibuat untuk menghadapi hujan ancaman serentak dalam jumlah besar. Dan disitulah ironi pahitnya, kapal-kapal Amerika yang sangat mahal dan bernilai strategis justru menjadi sasaran yang terlalu menggoda bagi Iran. Namun pertanyaan paling besar tetap sama, apakah pola ini benar-benar bisa berhasil? Selama ini armada Amerika sering dipotret seolah tak tersentuh. Tapi realitas di lapangan tidak selalu sejalan dengan citra itu. Contohnya USS Harry S. Truman, kapal induk yang kelasnya setara dengan USS Abraham Lincoln. Pada April 2025, ketika ketegangan dengan Houthi memuncak, USS Truman terpaksa melakukan manuver belokan ekstrem untuk menghindari sebuah rudal yang datang. Dampaknya fatal, satu jet tempur FA-18E F Super Hornet jatuh ke laut. Catat ini baik-baik, itu baru satu rudal dari Houthi. Sekarang bandingkan dengan Iran, yang memiliki sekitar ribuan rudal balistik dan drone dengan berbagai jenis serta jangkauan. Sementara itu, Amerika punya keterbatasan, jumlah rudal pencegat terbatas, dan kemampuan pertahanan udara mereka bukan sumber tanpa batas. Jika serangan besar benar-benar meledak, Amerika berisiko kehilangan salah satu aset militernya yang paling bernilai. Dan ancamannya belum berakhir. Iran bahkan menyebarkan rekaman drone yang terbang sangat dekat dengan kapal induk Amerika. Pesannya tegas, kapal induk bisa didekati, bisa dipantau, dan tidak sepenuhnya tertutup dari celah pertahanan. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, secara terbuka mengaku bahwa drone dan rudal ini menjadi resiko serius. Maka pertanyaan krusialnya berubah, jika kapal induk dapat diawasi dari jarak dekat, berapa lama sampai ia benar-benar bisa diserang? Amerika Serikat tidak akan masuk sendirian. Di kawasan ada Israel, sekutu yang paling siap dan paling agresif. Laporan menyebut koordinasi militer AS Israel kini berada di level tertinggi sepanjang sejarah. Kapal perang, jet tempur, hingga sistem pertahanan udara bergerak dalam satu irama menuju wilayah konflik. Namun di sisi berlawanan, Houthi dan Hizbullah telah melayangkan peringatan keras. Setiap serangan terhadap Iran akan diperlakukan sebagai serangan langsung terhadap mereka. Pada saat yang sama, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi memilih menjaga jarak. Mereka menolak wilayahnya dijadikan panggung perang. Negara-negara Teluk mendorong satu agenda yang sama, deeskalasi. Lalu seberapa dekat perang ini? Jawabannya singkat, sangat dekat. Di Iran, pesan perang kini tak lagi hanya keluar lewat mimbar. Mural-mural raksasa bermunculan sebagai peringatan visual bagi Amerika. Maknanya tidak samar, provokasi kecil bisa memicu balasan besar yang sulit dikendalikan. Sementara itu, di Qatar, citra satelit buatan China menunjukkan indikasi pengerahan sistem pertahanan udara Patriot di pangkalan udara Al-Udaid. Satu sinyal yang jelas, kesiapsiagaan terhadap serangan udara dan rudal sedang dinaikkan ke tingkat tertinggi. Di Yordania, aktivitas militer mulai terlihat jelas. Jet tempur F-15E Strike Eagle muncul di pangkalan. Disusul pergerakan pesawat angkut C-17, platform yang biasa digunakan untuk mengirim amunisi, suku cadang, personel, hingga sistem pertahanan. Pesannya tidak samar, Amerika Serikat sedang menyiapkan opsi militer dari jarak aman. Di laut, situasinya tak kalah tegang. Di Teluk Oman, drone pengawasan ARJC dan unsur Angkatan Laut Amerika Serikat beroperasi di ruang yang sama. Jarak makin sempit, tensi makin tinggi. Satu kesalahan manuver saja cukup untuk memicu eskalasi. Lalu muncul peristiwa yang mengubah suasana, ledakan di Parchen. Kompleks militer Iran yang sama ini kerap dikaitkan dengan riset sensitif. Jika insiden ini memang sabotase, maka perang bukan lagi skenario hipotetis. Ia sudah berada tepat di depan mata. Pertanyaannya pun bergeser. Bukan lagi apakah konflik akan pecah, melainkan siapa yang akan unggul ketika itu terjadi.
Dalam konflik terbuka, Amerika Serikat berada di atas angin. Mereka menguasai udara dan luar angkasa, ditopang jet tempur modern, jaringan satelit intelijen, logistik global, serta kemampuan serangan presisi jarak jauh. Inilah medan tempur yang paling mereka kuasai. Namun Iran tidak bertarung di arena yang sama. Mereka memilih perang asimetris. Senjatanya bukan dominasi udara, melainkan rudal balistik, drone murah dalam jumlah besar, kapal cepat, ranjau laut, hingga mini submarin. Di perairan sempit Teluk Persia dan Selat Hormuz, Iran mampu membuat setiap operasi Amerika menjadi sangat mahal dan penuh resiko. Jadi, kekuatan siapa yang akan menang? Jawabannya bergantung pada satu hal, di mana perang itu dimulai.